Kisah Raja Zulkarnain, pemilik kerajaan timur dan barat. Zulkarnain adalah salah seorang raja yang soleh dan adil yang Allah sebutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Ia adalah seorang muslim yang beriman yang masuk Islam di masa Nabi Ibrahim. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Zulkarnain ini pernah tawaf di Ka'bah ketika baru dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ia diberi Allah kerajaan yang luas dari timur ke barat. Para ulama berbeda pendapat apakah dia seorang nabi atau tidak. Imam Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan bahwa Imam Mujahid pernah berkata, Raja timur dan barat itu ada 4. 2 orangnya adalah beriman dan 2 orang lagi adalah kafir. Adapun 2 yang beriman itu adalah Nabi Sulaiman bin Daud dan Raja Zulkarnain. Sedangkan 2 orang yang kafir adalah Buhtansyar Raja Romawi dan Namrud bin Kanan. Zulkarnain dalam Al-Quran ini bukanlah Alexander kedua Raja Makedonia. Sebab Zulkarnain ini adanya di zaman Nabi Ibrahim dan dia seorang yang beriman. Sedangkan Alexander kedua hidup tidak jauh dengan masa Nabi Isa. Jarak masa antara keduanya hampir 2000 tahun dan Alexander kedua adalah seorang kafir Yunani murid dari Aristoteles. Rasulullah pernah ditanya oleh kafir Quraisy tentang Zulkarnain yang kerajaannya membentang dari timur ke barat. Lalu Allah menjawabnya dalam surat Al-Kahfi. Mereka akan bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kalian cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 83 hingga 84. Allah memberikan kepadanya kerajaan yang besar dan kuat dengan menguasai segala apa yang dimiliki oleh semua raja, berupa kekuasaan, bala tentara, peralatan perang, dan perlengkapannya. Karena itulah dia berhasil menguasai belahan timur dan barat bumi ini. Semua negeri tunduk kepadanya dan semua raja di bumi takluk di bawah kekuasaannya. Semua bangsa, baik yang Arab maupun yang non-Arab, berkhidmat kepadanya. Karena itulah ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya ia dijuluki dengan sebutan Zulkarnain karena kekuasaannya mencapai 2 tanduk matahari, yaitu bagian timur dan bagian baratnya. Ia juga diberikan Allah keluasan ilmu pengetahuan dan kemampuan menguasai berbagai bahasa, sehingga ia dapat berkomunikasi dengan berbagai bangsa timur dan barat. Raja Zulkarnain berjalan sampai ke bagian barat ke arah matahari terbenam. Allah memberikannya kekuasaan dan menaklukkan kaum yang ada di sana, sehingga ia diberi hak oleh Allah untuk memimpin dan mengatur mereka dengan adil. Barang siapa yang berbuat aniaya dari mereka boleh dihukum oleh Zulkarnain, sedangkan orang yang beriman dan berbuat baik, maka ia akan mendapatkan balasan kebaikan dan kemudahan urusan di kerajaan. Allah berfirman, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Berkata Zulkarnain, adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengasapnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengasapnya dengan azab yang tidak ada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Quran Surah Al-Kahfi ayat 86-88. Setelah itu Raja Zulkarnain bergerak dengan pasukannya menuju bagian timur bumi ke arah matahari terbit. Setiap kali dia melewati suatu kaum dan tempat, Allah memudahkannya untuk menaklukkan kaum dan tempat tersebut, sehingga kemudian mereka semua tunduk kepada kerajaannya. Di bagian timur bumi, Raja Zulkarnain mendapati kaum yang tidak punya rumah dan tidak punya pohon-pohon yang melindungi mereka dari sinar matahari. Mereka hidup di dalam gua dan lobang-lobang. Bila matahari terbit, mereka berlindung ke dalam gua dan lobang-lobang tersebut. Bila matahari terbenam, mereka keluar mencari kehidupan. Allah berfirman, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 90. Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan tafsir firman Allah di atas, bahwa mereka sama sekali tidak pernah membuat bangunan, dan Zulkarnain tidak membangun suatu bangunan pun bagi mereka. Apabila matahari terbit, masuklah mereka ke dalam liang-liang tempat tinggalnya, hingga matahari berada di tengah langit, atau masuk ke dalam laut. Demikian itu karena tanah tempat tinggal mereka tidak berbukit. Pernah sejumlah pasukan datang ke tempat mereka itu, maka para penduduknya berkata kepada pasukan itu, janganlah kamu berada di tempat ini ketika matahari dalam keadaan terbit. Pasukan itu berkata, kami tidak akan meninggalkan tempat ini sampai matahari terbit. Tetapi apakah tulang-tulang ini? Para penduduk tempat itu berkata, ini adalah bekas bangkai suatu pasukan yang berada di tempat ini saat matahari sedang terbit. Akhirnya mereka semua mati kepanasan. Ibnu Jarir melanjutkan kisahnya, bahwa akhirnya pasukan itu lari tunggang langgang meninggalkan tempat itu menuju kawasan lainnya. Kemudian Raja Zulkarnain menempuh jalan yang lain, hingga sampailah ia di sebuah negeri yang terletak di antara 2 bukit. Kaum di sana menggunakan bahasa yang tidak dimengerti. Akan tetapi Zulkarnain dengan izin Allah memahami bahasa mereka. Di antara 2 bukit itu ada celah yang terbuka ke arah 2 kaum lain yang sangat kejam dan ganas. Mereka adalah kaum Yakjuj dan Makjuj. Mereka selalu membuat kerusakan dan keonaran bagi kaum yang lain. Yakjuj dan Makjuj ini merupakan keturunan Nabi Adam juga, dan mereka akan menjadi penghuni neraka yang paling dominan. Dalam hadits qudsi yang sahih, Allah berfirman, Hai Adam. Adam menjawab, Labaika wa sadaika, segala kebaikan di tanganmu. Allah berfirman, kirimkanlah rombongan ke neraka. Adam bertanya, berapa orangkah yang dikirimkan ke neraka? Allah menjawab, dari setiap 1000 orang, yang 999-nya ke neraka, sedangkan yang seorang dikirimkan
jalan ke surga. Maka pada saat itulah anak kecil beruban, dan setiap wanita yang mengandung mendadak melahirkan kandungannya, dan kamu akan melihat manusia seperti mabuk. Padahal mereka bukan mabuk, akan tetapi azab Allah yang sangat pedih. Para sahabat sangat takut mendengar berita tersebut. Mereka bertanya, siapakah kita yang masuk satu orang laki-laki yang selamat itu? Rasulullah menjawab, bergembiralah kalian, sesungguhnya dari kaum Yakjuj dan Makjuj 1000, dan dari kalian satu orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum yang berada di lembah antara dua bukit itu mengadukan nasib mereka kepada Raja Zulkarnain. Mereka selalu ditindas oleh kaum Yakjuj dan Makjuj. Mereka berharap agar Raja Zulkarnain bersama bala tentaranya bisa membuat tembok pembatas antara mereka dengan Yakjuj dan Makjuj. Mereka bersedia membayar berapapun biaya yang diminta Zulkarnain. Namun dengan keluhuran akhlaknya, Zulkarnain menolak upah yang ditawari kaum tersebut. Baginya, seluruh kerajaan dan kekuasaan yang telah Allah berikan kepadanya adalah jauh lebih baik baginya. Zulkarnain mengajak seluruh kaum itu untuk bekerja sama menghadang musuh mereka. Beliau akan membuatkan benteng yang sangat kuat di antara kedua bukit tersebut. Adapun kaum tersebut bertugas untuk menyediakan semua bahan-bahan untuk pembangunan benteng. Zulkarnain menyuruh mereka menyiapkan potongan-potongan besi. Lalu ia memasang potongan-potongan besi sampai setinggi bukit. Setelah itu mereka ditugaskan memanaskan tembaga untuk kemudian dituangkan ke rangkaian besi yang sudah setinggi bukit itu. Sehingga semua rangkaian potongan besi itu menjadi merekat, menyatu dan menjadi sebuah pagar besi raksasa yang sangat kuat. Tak ada satupun kaum Yakjuj dan Makjuj yang mampu menembusnya ataupun memanjatnya. Allah berfirman, berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, ia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melobanginya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 96-97. Dengan tuntasnya pembangunan benteng atau bendungan besi raksasa oleh Zulkarnain, maka terkurunglah seluruh kaum Yakjuj dan Makjuj tersebut. Mereka tak sanggup melobanginya dan tidak bisa memanjatnya. Zulkarnain sangat bersyukur atas tuntasnya pembangunan benteng tersebut. Ia menyatakan bahwa benteng ini adalah rahmat dari Tuhannya. Pada saatnya kelak, apabila sudah datang janji Allah, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Allah itu adalah benar. Dalam banyak riwayat hadis, setiap hari Yakjuj dan Makjuj bekerja melobangi benteng itu sampai hari kiamat kelak. Dan menjelang kiamat nanti mereka akan berhasil membukanya dan keluar dari kurungan benteng tersebut. Kemunculan Yakjuj dan Makjuj akan menjadi salah satu tanda-tanda besar hari kiamat setelah kemunculan Dajjal dan turunnya Nabi Isa dari langit. Mereka memangsa manusia dan tidak ada yang mampu memusnahkannya. Termasuk Nabi Isa juga tidak berdaya mengalahkannya. Akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah agar menurunkan tentaranya untuk menghancurkan Yakjuj dan Makjuj. Berdasarkan hadits riwayat Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, ketika malam diisrakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berjumpa dengan Ibrahim, Musa, dan Isa alaihi salam. Lalu mereka membicarakan tentang kiamat. Hingga beliau bersabda, maka mereka mengembalikan pembicaraan kepada Isa ibnu Maryam. Lalu Isa menyebutkan terbunuhnya Dajjal, kemudian berkata, selanjutnya manusia kembali ke negeri-negeri mereka, lalu dihadang oleh Yakjuj dan Makjuj yang berdatangan dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi. Mereka tidak akan melewati air kecuali meminumnya, tidak juga melewati sesuatu kecuali menghancurkannya. Kemudian mereka, para sahabat Isa, meminta pertolongan kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah, maka Allah membinasakan mereka. Selanjutnya bumi menjadi bau karena bangkai mereka. Kemudian mereka, para sahabat Isa, memohon kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah mengirimkan hujan dari langit yang membawa dan melemparkan jasad-jasad mereka ke lautan. Hadis riwayat Hakim dalam Mustadraknya.